sini juga sakit. Aduh, hati ini sakit. Baca. Bukan untuk dibaca, Ah, iya. bukan buat dipukul. Untung laki-laki. Yuk, Tahu? kamu dibayar loh. Ih, rayu kali kalau lagi marah. Kamu dibayar loh. Ya. Rayu perempuan tuh kan pakai duit biasanya. Kamu dibayar loh. Aku bukan cabe-cabean ya, anak aja. Kayak duit terus mau. Ya udah kamu nggak dibayar ya. Ya nggak apa-apa. Bener ya? Iya, Deal. deal. Saya udah kaya, Pak. Luar biasa, sombong sekarang. Cicilan banyak lagi. Bercanda ya, Pak. Pak, hari ini Bapak ada jadwal ketemu sama psikolog. Secara saya kan melihat tiap hari Bapak banyak kasus, terus banyak dilaporin polisi, disomasi gitu kan, Pak. Jadi kayaknya Bapak butuh psikolog. Gimana? Bapak kan banyak masalah. Dilaporin polisi, disomasi 2 kali. Lihat kacamata kamu, lihat bentar. Kenapa? Lihat bentar kacamata. Buka. Oh. Buka. Kok tangannya tembus tadi kenapa? Kagak ada kacanya. Oh ini nggak ada kacanya. Oh kamu. Oh ada kacanya. Pak, saya nggak jelas kalau nggak pakai kacamata, Pak. Oh, kayaknya kita tahu siapa yang butuh psikolog ya. Nah, ini jelas. Ini cermin kepintaran saya. Oh iya. Kalau Saya dibuka. pakai ini pinter. Dibuka? Dibuka, dongo. Jadi saya mau ketemu siapa? Ketemu dengan ibu pengacara. Ibu pengacara. Ibu pengacara. Maaf, saya ingat kasus Bapak. Bapak nggak butuh pengacara ya. Ibu psikolog. Pengacara. Seorang psikolog, Ibu Roslina Ferrauli. Boleh saya invite sekarang? Boleh. Silakan masuk, Ibu. Hai, apa kabar? Halo, Ibu psikolog. Hai. Silakan duduk. Ih, denger-denger nama psikolog disebut. Padahal biasanya psikolog bukan karena selalu ada masalah loh. Nah, itu masalahnya. Iya, itu masalahnya. Betul. gitu. Iya. Oh, iya, Banyak psikolog bikin masalah juga banyak kok. Psikolog bikin Kok jadi masalah. psikolog bikin masalah? Asli dicatat loh sama psikolog-psikolog yang lain. Oh, nggak apa-apa. Bukan oleh aku loh. Nggak apa-apa, saya kenal dengan seluruh psikolog di Indonesia. Bagaimana? Udah sehat-sehat hidup Anda? Oke, baik. Pada sakit, Pak. Enggak, enak aja. Kalau psikolog itu nggak sakit, psikolog itu membantu memecahkan problem dan sebagainya. Nah, kalau kuliahnya itu berobat jalan biasanya begitu. Oh gitu, semoga lekas sembuh ya. Ada yang paham toh ternyata. Baik Pak, saya tinggal dulu ya Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Oke, apa kabar Ibu? Hai, Oke. luar biasa. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu kalau udah menuju Desember biasanya happy gitu. Kenapa? Iya, menuju hari ibu. Oh, menuju hari Ibu, betul. Oke, nah sekarang saya mau tanya karena kita membahas tentang wanita-wanita tangguh. Menurut Anda, ini kan banyak yang nonton nih, ibu-ibu rumah tangga juga banyak yang nonton. Nah, menurut Anda, ibu tangguh itu adalah ibu yang seperti apa? Oke, kita sih kalau bicara ibu tangguh, tangguh ini kan karakter, Dad. Tangguh itu karakter. Yes. Ya. Sehingga kalau kita menyebut ibu tangguh, dia baru teruji, baru kelihatan, baru muncul ke permukaan kalau memang sudah teruji dalam kehidupan sehari-hari. Betul, ketika dibutuhkan hal Ketika tersebut. dibutuhkan, ya. Let's say misalnya, Dedi tadi memunculkan sosok ibumu, gitu. Apa yang kamu kenang dari ibu sebagai sosok ibu yang tangguh? Dari ibunya Dedi aja. Dari ibu saya. Yes. Ibu saya tangguhnya karena... Bukan ibunya anakmu pasti ya, ibumu gitu. Itu saya nggak peduli, saya lebih peduli sama ibunya saya. Ibunya Udah tangguh saya di sana. tangguhnya karena dia bisa mengikuti kemauan saya tanpa memaksakan kehendak walaupun itu sulit untuk dia misalnya Tuh, gitu. Sulit kan Sulit. untuk menjelaskan ibu tangguh aja sulit loh. Betul. Karena sebenarnya Bisa- ketika kita bicara tentang keluarga, tentang ayah dan ibu, yang terbayang di kita adalah pasti sosok ayah dulu, kepala keluarganya dulu, ini nih yang nentuin, padahal kita hampir sedikit lupa. Ada sosok yang perannya penting sekali, seperti penyangga, seperti tulang penyangga dalam keluarga itu si ibu. Nah, ibu tangguh ini yang mana dong? Semua perempuan yang pernah jadi ibu adalah ibu yang tangguh karena sudah teruji saat hamil melahirkan. Kemudian dicerai suami, oh itu lain lagi. Itu adalah ibu tangguh, gitu loh ya. Atau pada saat mesti mikir-mikir nih ketika punya anak, kerja nggak kerja. Kemudian mereka mesti melakukan membuat putusan-putusan penting dalam hidupnya untuk kesejahteraan keluarga, itu udah tangguh. Dan ibu tangguh nggak berarti adalah ibu yang ibu tangguh, justru adalah ibu yang mampu tegas di balik kelembutannya. Nggak selalu disukai oleh anak-anak sih memang. Ya. Namun mereka tahu bahwa mereka butuh ibunya. Jadi ibu tangguh memang agak sulit untuk diterjemahkan. Namun kita tahu bahwa ketika ada ibu yang selalu ada di dalam keluarga, ketika keluarga kan dinamis ya. Keluarga dinamis maksudnya pasti berubah terus. Tekanan dalam keluarga banyak loh.
ayah yang tadinya karirnya biasa-biasa aja kemudian jadi atasan, itu adalah sebuah tekanan juga dalam keluarga loh, selain blessing tentunya. Betul. Kemudian anak yang tadinya bayi tiba-tiba kemudian say bye-bye karena udah punya pasangan dan lain-lain, itu adalah perubahan dalam keluarga. Nah, ibu yang tangguh, mau tekanan apapun yang menyentuh keluarganya, mereka mampu bertahan. Kalau dia tidak tangguh, apa yang terjadi? Oke, kita bicara tentang, loh kalau ibu yang nggak tangguh, sebetulnya hampir semua ibu-ibu akhirnya teruji ketangguhannya bahkan sejak mereka pertama kali punya anak. Semudah itu. Semudah. Jadi dilihat pada saat itu sebenarnya Yes, ketika dia punya bahwa anak ada seperti apa. tekanan-tekanan yang Tekanan-tekanan. menjadikan mereka mampu menyesuaikan diri dengan kesulitan-kesulitan hidup. Berarti artinya ini kan tidak bisa diajarin ya? Atau bisa diajarin? Apakah bisa diajari? Yang pasti prosesnya terbentuk karena berbagai macam tekanan dalam hidup. Kebesaran si ibu untuk menerima peran-peran yang berjibun. Peran ibu banyak loh. Kalau Ya, sekarang betul. suami istri Berarti sama-sama kan bekerja, artinya yes. ini adalah sifat dan karakter yang sebenarnya harus disiapkan bahkan jauh-jauh sebelum dia menjadi seorang ibu kan? Jauh-jauh sebelum jadi seorang ibu, tapi sebetulnya prosesnya nanti terbentuk secara alami ya. Secara alamiah. Karena tekanan-tekanan dalam kehidupan di keluarga Ada dan yang dinamikanya. berhasil, maka ada menjadi yang seorang ibu berhasil. tangguh. Sebetulnya secara umum semua ibu-ibu pada tangguh loh. Dia berhasil nggak berhasil kan kriterianya siapa yang menyebutkan. Bahwa ketika misalnya ada konflik dalam keluarga, ketika keluarganya dysfunction itu maksudnya wah buyar gitu. Apakah dia adalah ibu yang gagal? Bagi anaknya dia tetap ibu loh. Bagi anaknya dia tetap tangguh. Jadi selamat datang semua buat ibu-ibu di Indonesia gitu loh. Semua ibu tangguh. Semua ibu tangguh Yes. ya. Oke, baik. Nah, tapi kan banyak yang berpikir dia ketika seseorang menjadi seorang ibu tuh dia harus ngapain di keluarganya. Apa peran dia yang tepat di keluarganya? Kan kadang-kadang ibu-ibu itu bingung, apa peran saya yang tepat selain cuma ngurusin anak doang gitu ya. Makanya keluar ada Mahmud Challenge dan sebagainya. Iya tadi kepancangin kan. Okay, so if we ask that, balik lagi, sebenarnya peran seorang ibu di keluarga itu apa? Oke, kalau kita nyebut peran, semua mama-mama langsung berkoar-koar. Nggak cuma ngurus anak loh ya, anak itu 24 jam, nggak cuma ngurus suami, ngurus rumah tangga. Ada satu yang nggak pernah tersebut. Ibu adalah pusat emosional di rumah. Emotional work. Ketika semua orang di rumah ini butuh perhatian, siapa yang ngasih perhatian? Apakah ayah mampu? Saya bukan mempertanyakan peran ayah yang nggak mampu untuk ngurus anak loh. Ayah ibu sama-sama mampu mengurus anak, namun siapa yang lebih punya kepekaan secara emosional? Siapa yang lebih ekspresif secara emosional ketika anak atau pasangannya atau suami stres atau tertekan? Siapa yang lebih paham bahwa ketika keluarga dalam keadaan dihantam badai, ada satu orang yang bertahan loh. Si pusat emosi ini siapa? Ibu. Kalau dia gagal menafsirkan hal tersebut, maka ketika keluarganya terjadi suatu atau disfungsional tersebut atau suami mendapatkan tekanan, Yes. maka kalau dia gagal maka dia malah bisa menjadi sebuah perusak yang luar biasa. Kalau dia berhasil, saya sebutkan adalah apa yang membuat mama-mama atau ibu-ibu akhirnya mengalami kesulitan untuk memainkan peran sebagai emotional work. Jangan-jangan ada salah satu sosok yang lupa perannya ada dimainkan di sana juga, ayah. Nggak nyuruh nyalain ayah sedunia loh, enggak loh ya. Tapi ayah jangan-jangan abai. Menjadikan perempuan ini, menjadikan si ibu ini secara emosional bahagia. Rahasianya di situ. Oke, tapi artinya juga bahwa seorang ibu ini bisa memerankan emosionalnya, mempengaruhi keluarganya kan? Pengaruh banget, Dad. Itu sebab ngambil keputusan ya. Tadi ngambil keputusan-keputusan yang Ya, sulit. betul. Makanya Yes. artinya ketika dia salah menjalankan perannya atau dia tidak bisa mengatur emosionalnya segala, keluarganya juga emosinya berefek pada keluarganya. Berefek pada keluarga. Namun tadi, keluarga itu kan sistemnya kayak gini nih. Ada suami, istri, anak. Salah satu chaos di sini, ya. Yang lain terpengaruh bentuknya. Dan siapa yang bikin si sosok ibu tangguh ini mampu menjulang? Ya support dari dua orang ini. Siapa ya? Pasangan dan anak, khususnya pasangan dulu dong. Ini yang bikin family background itu, family core-nya itu kuat di sini nih. Nih, Nuk. Jadi segitiga, bangun terus. Begitu juga gitu. dengan si suami. Begitu juga dengan Si suami bisa begitu tangguh ketika ya, saya nggak istrinya menyebutkan juga mensupport ya, ya. ya vice versa gitu Vice lah versa kira-kira. tuh. Oke. Ya karena memang hubungan kan kalau misalnya kita bicara tentang Dua arah. segitiga, ada anak, ada ibu, ada suami, ada ayah, berarti hubungan itu harus berbalik arah, semuanya harus berbalik Semuanya arah. saling memengaruhi. Ketika Yes. satunya tidak mendukung,
itu berantakan semua, pasti seperti itu Ya, kan ya. salah satu tidak mendukung pasti ada faktor-faktor di Pasti ada dalamnya. faktor-faktornya yang menjadi merusak. Oke, setelah ini saya akan mengundang seorang aktris nih yang dibesarkan oleh seorang ibu yang tangguh katanya. Kita mau tahu seperti apa, nanti kita undang Dian Sastrowidoyo. Setelah yang satu ini, jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih.